Halo, halo, mana ini? Baru 6 orang. Harusnya saya yang halo-halo mana ini? Halo-halo mana ini? Mana nih lainnya? Selamat malam teman-teman. Kita sambil tunggu lainnya dulu ya biar teman-teman kita info lagi aja. Biar teman-teman pada join dulu. Malam Bos Dani, Bos Hendrikus juga tadi udah keluar-keluar duluan ini. Selamat malam. Gimana nih hari ini? Marketnya gimana? Ada yang curi-curi peluang apa masih wait and see dulu? Gimana nih XAU? XAU analisanya untuk menghadapi news. Oke, menghadapi news. Boleh kita bahas XAU. Boleh ya sambil sambil ini sambil mungkin analisa ke market ya, sambil analisa ke market, sambil kita sharing-sharing santai dulu, sambil tunggu teman-teman yang lainnya pada join. XAU. Ya, kalau XAU sih kalau saya masih acuannya kondisi sideways di sini. Ya, kondisi sideways ini masih menjadi acuan untuk saat ini. Kasih warna apa? Kasih warna ungu aja deh. Cuman, Malam. halo, halo, selamat malam, Bos Narko. Sorry, nyusul is meeting tadi. Tenang, belum, baru aja masuk ke market ini. Rencananya sharing-sharing dulu dikit sebelum nanti bahas analisa lebih jauh ya. Sambil Selamat malam, Bos tunggu Marco. teman-teman yang lainnya join dulu. Centang Malam biru, Mas Hendrikus. centang biru. Selamat malam, Bos. Thank you. Luar biasa, hari ini saya dapat surprise teman-teman. Nggak nyangka itu. Haleluya lah ibaratnya. Oke, Nyangka. cerita dulu aja Bos Narko, cerita dulu. Kayaknya asik nih. Saya juga kaget. Saya juga kaget, saya nggak inget kapan kali ngajuin, kayaknya udah beberapa waktu lalu gagal terus, udah berkali-kali. Saya cuman khawatirnya itu banyak akun fake itu loh, banyak akun fake mengatasnamakan Narko Santoso lah, NSFX lah, punya titip trading ini itu kan, khawatirnya cuma di situ. Sebenarnya dari dulu nggak ada ketertarikan untuk pingin centang biru karena ya tadi buat apa coba, bukan selebgram ini. Tapi makin kesini kan makin banyak yang kena tipu, ada beberapa yang udah kena tipu, dikiranya ibaratnya ada program apa gitu dari NSFX, ternyata itu penipuan. Terus habis itu nagihnya diarahin ke saya, kak kapan payment, kapan waktunya bayar profitnya, kok nggak bisa withdraw. Nah itu kan kacau itu. Thank you teman-teman, thank you. Iya, thank you yang udah support. Ini kalau nggak karena teman-teman juga nggak ada centang biru nih. Mungkin centangnya centang sendiri, centang hijau yang kotak itu. Karena teman-teman, karena mungkin followernya banyak, orang-orang juga pada trust, orang-orang juga pada saling membangun di komunitas kita. Ya ini tahun ini tuh tahun comeback menurut saya, untuk tim saya, untuk saya pribadi. Ini tahun dimana ada gebrakan yang baru. Instagram bisa centang biru, WhatsApp tim kita nantinya juga centang hijau. Udah mulai dipakai belum Bos Ade? Belum ya? Belum mulai kah? Belum efektif. Nah, belum efektif, tapi WA kita udah centang hijau teman-teman. Itu verified dari WhatsApp-nya, jadi bukan kita nambahin sendiri. Tuh, jadi ke Bali, jadi tanggal 19, tanggal 20
20, 21, 22, 23. Cuman saya ngikutin agendanya teman saya nih. Jadi belum tahu kosongnya di jam berapa. Nanti kalau Bos Putu Edi kan di daerah dekat Jimbaran ya malahan ya. Nanti kalau saya ada ke arah sana, kita kabar-kabar. Nanti bisa ketemu di biasa di warung kerang. Cuman rencananya mungkin kalau kemarin sharing sama teman saya itu dia mau makan kerangnya yang di pasar, jadi beli mentah terus dibakar di resto itu loh, dimasak di resto, bayar jasanya aja itu. Katanya lebih enak atau gimana saya nggak tahu sih, cuman ya udah ikut aja. Moga-moga doakan nih teman-teman sampai di Bali nggak ada sakit aneh-aneh. Karena sering banget case yang dulu-dulu tuh setiap ke Bali ada aja yang yang asam uratnya tinggi, yang pernah apa itu varikokel apalah itu, jadi nggak bisa menikmatin. Flu parah itu, pernah flu parah, enggak entah flu entah corona itu, badan nggak karuan itu. Lebih murah ya, ya harusnya bumbunya mirip-mirip lah ya. Kalau yang di daerah Jimbaran kan bumbu bakar khas Jimbaran itu, bumbunya melimpah, menteganya banyak, manis, gurih, berkolesterol tentunya. Nah itu nikmat. Dan berhati-hati, harus berhati-hati, jangan over, nanti cut loss bahaya. Jangan over, pasang SL, pasang batasan, jangan di averaging. Kalau kayak gitu tuh kesehatan, jangan di averaging main-main kalian. Nggak ada konsep injeknya, nggak ada. Cut loss ya udah. Nah, Super Mario lagunya tetet game over. jangan. Oh, kedonganan ya. Tapi kedonganan kan juga bumbu Jimbaran kan. Ini kita sharing-sharing dulu ya sambil nunggu yang lain. Tadi saya lihat pasti pada masuk satu-satu. Kita sharing-sharing dulu. Tim gimana nih Bos Ade untuk yang backtest AI-nya ini, setup defaultnya udah selesai belum? Saya mau launching yang kompetisi backtest ini loh, yang hadiah ratusan juta ini loh. Hadiahnya udah siap. Mas batangan udah kita borong kemarin. Yang bulan kemarin dapat hadiah emas segera akan kita umumkan maksimal besok. Tuh, kita akan umumkan. Terus ini ada kompetisi mencari setup terbaik. Nah ini total hadiah termasuk nanti ada juara top berapa saya lupa, itu dapat jalan-jalan. Ini saya spill dikit ya, dapat jalan-jalan ke Bali. Berapa malam saya juga lupa, yang intinya nggak cuma semalam pastinya. Di sana kita akan cari kegiatan bareng-bareng, kita seru-seruan bareng, kumpul-kumpul trader yang mana kita bisa nanti salah satunya mungkin kita akan kuliner di Jimbaran. Silahkan sepuasnya, pasang SL masing-masing tapi ya jangan sampai karena kerang usaha kalian mau trading dan lain sebagainya jadi terganggu, terhambat. Makasih lah itu. Oke, kalau tidak ada yang kita bahas lagi seputar kerang, kita bisa masuk ke, kita buka dulu trading view saya. Nah, muncul di layar teman-teman? Belum. Oh, belum. Memang belum saya share sih. Oke, kita mulai. Nanti takutnya ini nggak fokus sih. Udah gitu, mas saya bingung. Oke. Saat chart dibuka, langsung disambut terlebih dahulu dengan gold. Ya, dengan gold. Dimana di gold ini chart pattern yang sempat kita gambar dengan baik. Channel maksud saya, channel yang kita gambar cukup baik. Akhirnya berhasil break resisten dan harga bergerak tinggi ke 1960-an. Ini sesuai prediksi kita sebelumnya ya. Sesuai prediksi kita sebelumnya, di mana didukung oleh head and shoulder.
didukung oleh head on shoulder. Lalu saat ini gimana nih ya, kita kan sorry benar, hari ini nggak asam lambung guys temanya, tapi radang tenggorokan dicampur juga dengan batuk tidak berdahak. Itu sakit banget rasanya. Saya lebih mending batuk berdahak daripada batuk tidak berdahak. Nah, harga ini ya, kalau kita tarik garis kilas nih, kita bisa melihat bahwa harga ini membentuk pola flag pattern, bullish flag pattern ya. Kalau kita melihat sekilas ini menyerupai pola itu. Terus apa nih langkah kita sebagai seorang trader? Apakah kita mau gambling yuk malam hari ini? Jangan ya, kita udah melewati fase gambling kemarin. Saya udah kapok, tidak gambling lagi, udah mulai recovery. Jadi kita tunggu aja harga break resistennya, baru kita melakukan transaksi beli. Kalau nggak break resistennya, ya jangan buru-buru, sabar dulu. Itu ya. Jadi untuk XAU saat ini, kita analisa di time frame kecil misalkan, mungkin kita akan bisa menemukan pattern-pattern yang lain. Tapi untuk saat ini lebih better kita wait and see terlebih dahulu. Nih, kalau ini dia break resisten, baru ada potensi dia lanjut naik. Tapi kalau dia belum break resisten, ya wait and see dulu. Ini untuk XAUUSD. Betul, reflect Bos Michael, thank you. Ini untuk XAU. Saya rutin dari atas ya. GBP CAD. Hari ini nggak lama-lama, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Saya info dulu, kita analisa aja. Punya pertanyaan kita bisa tanya, silahkan tanya, kita bahas. Nggak mungkin nggak dijawab, tenang aja. Cuman nggak lama-lama karena ada beberapa alasan. Pertama, saya kurang istirahat. Yang kedua, udah meeting dari pagi. Jadi kita memaksimalkan waktu kita. Nah, ini symmetrical triangle yang kita gambar terakhir, ternyata dia berhasil break resistennya beberapa waktu yang lalu dan dia lanjut naik ya. Inilah contoh chart pattern yang kita sering sebut chart pattern ini cantik. Makanya teman-teman harus pinter-pinter mencari chart pattern yang cantik. Kalau teman-teman ini cewek, anggap aja ini chart pattern yang tampan ya, mukanya simetris. Kenapa kita bilang cantik? Karena itu tadi, kalau tidak cantik kita sendiri juga tidak yakin apakah chart pattern ini akan berhasil terbentuk dengan sempurna, terbreak dengan sempurna, dan harga mendapatkan konfirmasi dengan sempurna hingga bisa sampai ke target profit atau ke batas kerugian yang bisa kita handle. Itu. Nah, untuk saat ini harga melambung tinggi teman-teman, melambung tinggi. Kalau kita hitung nih dari sini, ya kalau kita hitung dari sini, harga udah break 1618-nya dan menuju 2618-nya. Terus kalau kita time frame yang lebih gede nih, lebih besar nih, di sini kan ada pakat-pakat. Kita bisa lihat ada potensi resisten juga di high, ada high di sini. Ini yang perlu kita perhatikan. Belum kena sih, jadi masih ada potensi dia masih bisa naik. Cuman teman-teman hati-hati, nggak worth it nge-buy sekarang karena dia udah trending terlalu jauh. Tapi kalau untuk nge-sell saat ini juga belum dapat harga terbaik karena dia jauh dari kata resisten. Ya, jadi teman-teman tunggu dulu aja. Kita mungkin coba bisa mengidentifikasi enggak ini resisten-resisten yang lain. Nah, kalau kita gambar gini kan dia memang tertahan nih di resisten. Kurang
kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini jadi ada racing weight juga, tapi ini time frame besar ya. Kalau kita bicara time frame weekly, atau kalau kita zoom lagi dia menjadi daily. Nah ini time frame besar, mungkin dia tertahan di resisten ini, tapi kembali lagi tadi belum jadi acuan yang kuat. Kalau ke H4 ke H1 saya mau bilang ini double top juga kurang cantik. Dia banyak kayak gini nih. Ini mungkin bisa mengecoh teman-teman nih, dikira head and shoulder, ternyata dia turun naik lagi. Dikira mungkin apa double top dan sebagainya, dia naik lagi. Dikira dia black pattern atau sebagainya, dia naik lagi. Maksudnya ini resistennya masih tembus terus, tapi saat ini memang dia berada di posisi sideways lagi. Jadi sideways, uptrend, sideways, uptrend, sideways, uptrend, sideways, bisa saja di uptrend. Makanya tunggu konfirmasi dulu yang benar-benar valid. Tunggu konfirmasi dulu. Divergent belum ketemu juga. Ini mungkin divergent ya. Apakah Bos Ade juga melihat ini sebagai divergent nih di GBP/CAD time frame H4? Kalau saya masih setuju sih ini dibilang divergent. Masih cukup oke. Nah ini potensi nih pembentukan divergent nih ya. Yang kita lihat ininya naik. Ini naik. Terus yang ini turun. Ini kalau peluang sell mungkin kalau ini peluang sell bisa TP-nya di sini 236 nih. 236 ini stop loss-nya di high terakhir. Kalau misalkan teman-teman mau sell memanfaatkan divergent ini, jadi bisa seperti ini setupnya. Ya kurang lebih 1/8, 1/6 lah, 1/7, 1/6, kurang lebihnya seperti itu kalau memanfaatkan ini divergent. Besok ada inflation rate inflasi untuk Kanadian tanggal 19-nya, rate inflasi untuk pound sterling atau Inggris. Tuh. Next kita ke AUD/CAD. AUD/CAD sekilas di H4 kita menemukan pattern yang cukup cantik nih, yaitu pattern double top teman-teman. Double top, oke. Pattern double top ini cukup cantik. Ya, kelihatan yang tahu kan nih double top high-nya ini 2. Tahu nggak double top? Kalian nggak tahu ya, ingat double top ini. Tinggal tunggu break neckline-nya teman-teman, tinggal tunggu break neckline-nya. Begitu harga break neckline-nya, ini peluang sell yang cukup bagus. Nanti TP-nya teman-teman bisa hitung menggunakan Fibonacci juga. Ya, teman-teman ukur menggunakan Fibonacci juga. Bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pattern double top-nya. GBP/JPY-nya nah ini inverted head and shoulder. Kalau di H1 kelihatan nggak ya?
Kan kelihatan teman-teman. Setuju nggak ini? Bos Ade setuju nggak? Dia sebagai inverted head and shoulder. Kalau saya kurang setuju sih Bos Narko. Cuman kondisinya memang harga yang kedepannya masih kuat naik untuk saat ini ya. Selama dia belum kalau di H1 ya belum break di sini. Cuman kalau pola mungkin kurang cantik tadi kalau yang saya lihat di sini sebagai inverted head and shoulder. Cuman memang jangka panjangnya yang bisa dilihat juga kalau kenaikannya saat ini bisa jadi sejenis pola koreksi ya, yang mana ini kan, nah head and shoulder-nya malah di time frame daily kalau yang saya lihat, tapi masih proses pembentukan. Jadi di H4-nya atau H1-nya kenaikannya ini jadi pola-pola koreksi kalau yang saya lihat, Bu Sanko. Oke. Tuh. Mungkin seperti itu sih. Oke, jadi tunggu konfirmasi harga aja kalau seperti itu, kita nggak usah buru-buru. GBP USD kelihatan bear flag besar. Masalahnya kalau kita bicara bear flag, resisten atasnya ini nggak ini loh, sejajar loh. Oh, nggak sejajar, ini kan offset banget, makanya saya nggak sebut bear flag, tapi nggak sebut flag pattern. GBP USD ya, saat ini sideways, sidewaysnya kecil-kecil sekali teman-teman. Channel. Ini untuk yang GBPSD. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Kalau nggak ada, habis ini saya minta tolong Bos Ade buat lanjutin. Istirahat dulu kok, siap. Tenang teman-teman, habis ini perlu istirahat. Saya terakhir tidur di malam kemarin, maksudnya kemarin malam jam 12 malam 2 jam udah itu terakhir tidur. Ini belum tidur, makanya gak mulai teler ini. Nomor saya siap. Oke, kalau nggak ada Bos Ade boleh minta dilanjut, tolong dilanjut. Saya istirahat dulu teman-teman, saya tetap dengerin aja tapi nggak ikut berkomentar. Kalau ada peluang, syukur-syukur masih belum ketiduran di depan laptop, saya ikut entry nanti. Siap, Bos Ade silahkan. Oke, thank you. Thank you Bos Narko sharingnya. Oke,
tadi udah masuk ke chart ya, cukup banyak pembahasan juga. Gimana nih, kita mau lanjut bahas market ya. Tapi saya mau balikin ke teman-teman dulu. Mau bahas market apa? Saya ngikut teman-teman aja. Hari ini mau bahas market apa? Boleh DXY, boleh. Silahkan dikumpulkan dulu. Saya minta waktu 1 menit aja untuk sharing peluang yang tadi dibahas sama Bos Narko juga ke grup ya. Sambil ngelis. Oke, thank you waktunya. Cuma 2 ini yang request cuma 2 nih. Tumben cuma 2. Oke, kita ke DXY dulu deh, boleh. Kita bahas ini ya. DXY indeks dolar. Nanti nyusul bosnya, tenang. Masih banyak kok. Oke, siap. Nah, biasanya kayak gitu, biasanya pada nyusul. Oke. DXY ya. Ini layar saya udah di gold tadi ya. Tadi kita sempat ke gold bentar. Saya mau ke DXY. DXY kalau di HFM itu USDX ya. Teman-teman ada yang perhatikan nggak? Saya jarang trade di situ, jadi agak lupa simbolnya ya. Ini USD Index. Bener kan DXY yang ini USD Index sama kan? Kalau salah nanti ini ya di info aja. Kalau instrumen tradingnya beda di info aja. Oh ini Bos Michael ngirimin analisa juga. Bentar, saya download dulu. Analisanya gimana nih? Ngeliat daily di daily. Oh ngelihat seperti itu, apakah setuju? Bentar. Kalau kondisi terakhirnya di sini masih oke sih. Saya lihatnya bisa gini juga ya. Kita kalau mau lihat ini sebagai malah nge-lag tempat saya. Bentar. Wah, ini ini malah nge-lag, guys. Ganti. Ini pas kebetulan Bos Arko denger nih. Jadi yang minta ganti bukan saya. Bentar. Izin refresh bentar. Coba saya lagi backtest kita ya bosnya. Sebenarnya nggak lagi backtest ini, cuman tumben juga ya nge-lag. Ngaret wes kalem, tenang baik. Waktu masih panjang. Kalem. Marketnya baru buka hari ini, kalem. Hari Senin. Iya loh, ini tumben loh. Ini barusan ada news. Kayaknya Iya, langsung geraknya agak sedikit naik dikit lah. Ya ini sebenarnya kita bisa lihat di market watch ya. Market watch-nya kan, nah ini merah apa namanya?
warna-warni merah biru, harga naik turunnya kenceng apa enggak. Ini lagi cukup fluktuatif ini. Oke, kita sambil ke analisa ya. Tadi Bos Michael gambar kayak gini. Ada ini. Ini saya sependapat juga bisa jadi seperti ini. Bisa dibilang sebagai simetrikal ya, lebih ke simetrikal. Jadi kalau penan sih menurut saya kurang oke kalau penan, karena tren sebelumnya, nah di sini selama beberapa bulan terakhir nih, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 6 sampai 7 bulan terakhir itu pergerakan harga cenderung sideways. Nah cuman sebelum drop dia bentuk simetrikal di sini ya, bentuk simetrikal. Nih Bos Putu Edi katanya Zoom meetingnya sering keluar sendiri. Kenapa itu? Teman-teman ngalami juga enggak? Nih. Kalau DXY seperti ini. Cuman kalau turunnya sampai mana? Ya dari kita bisa gambar ini sebagai sideways. Di sini sideways. Sambil saya lanjut sharing ya Bos Putu Edi, mungkin dari teman-teman mau sharing juga itu yang mengalami hal serupa, Zoom meeting sering keluar karena apa? Bisa dibantu. Plan saya untuk analisa ini, bentar. Plan saya untuk DXY. Masih downtrend ya. Jadi kalau lihat di sini jelas trennya masih downtrend. Kalau lihat tren besarnya ya, selama kurang lebih sampai enggak nih setahun nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, hampir setahun. Hampir setahun ini trennya downtrend, turun. Terus lihat kondisi terakhir dia membentuk level support yang semakin naik, tapi di break oleh harga, di break atau ditembus oleh harga di sini. Nah ini kan satu konfirmasi yang mana tren turunnya dia sempat sideways di range yang cukup besar, mengecil, ring sideways-nya mengecil, dia break support, berarti kan masih kuat turun. Jadi tren downtrendnya masih kuat di sini. Nah, masih kuat turun. Sampai mana? Kalau sampai mananya kita bisa ukur pakai Fibonacci dari sini ke sini. Ya, ini kalau bicarain sampai mana, ini bisa jadi target di 261.8, bisa jadi target penurunan harga. Jadi harga ini masih berpotensi turun sampai area tersebut sebelum ada pantulan naik. Karena kalau kita bicarain apakah sekarang akan koreksi naik cukup jauh, ya kalau bicarain koreksi kecil-kecil ya bisa jadi ya koreksi kecil. Yang jadi poin kita nyari peluang kan, apakah dia memang akan koreksi naik cukup jauh? Nah, pertanyaan kan itu. Sementara untuk saat ini yang saya lihat dari pergerakan harga, baik itu dari pergerakan harga, dari pola yang terbentuk, dari Fibonacci, level saat ini belum sampai ke level yang terkonfirmasi sebagai support yang cukup kuat untuk harga ini berbalik arah. Nah, kalau seperti ini tinggal kita tunggu aja di time frame yang lebih kecil, baik itu H4 atau H1, ada nggak kira-kira konfirmasi bahwa harga ini memang akan berbalik arah ya. Kalau nyari peluang buy atau nunggu koreksinya. Nah, pergerakannya kalau di H1 ya masih kuat turun juga di sini H1. Nah, cuman ini kalau teman-teman perhatikan ya,
ini kalau saya bilang pergerakannya cukup bagus. Jadi naik turunnya itu kelihatan. Nah, sampai akhirnya di sini. Ini harga juga jadi cenderung sideways. Ya, di 2 hari terakhir lah. 2 hari terakhir itu di sini. Nah, 2 hari terakhir cenderung sideways. Ya, cenderung sideways. Ini bisa jadi nih, di kondisi-kondisi kayak gini yang sebelumnya trennya kuat turun, ini mulai bergerak naik. Coba kita kalau tarik seperti ini, nah ini kan juga dapat trendline juga di time frame kecil ya. Trendline-nya cukup bagus ini. Nih, ini coba kita buang, ini kita buang. Kalau memang di daily belum ada konfirmasi cukup bagus ya, kita bisa ke time frame yang lebih kecil untuk mencari konfirmasi lebih jelas lagi. Apakah memang mulai balik arah atau masih kuat turun? Nah, ini biasanya kelihatan nih. Nah, harga ini mulai break resisten trendline yang terbentuk dari pergerakan harga berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 1 sampai 2 minggu lah. Ini dia mulai break resistennya di sini. Dan kalau lihat pola-pola pergerakan harga yang cenderung sideways-nya seperti ini, ya, ini tinggal kita lihat aja nih, resistennya di sini berhasil ditembus nggak? Ini bisa jadi satu konfirmasi. Kalau berhasil ditembus, nah ini ada kemungkinan mulai bergerak naik. Ya, mulai bergerak naik ini. Ya, bisa jadi koreksi. Dan kalau koreksi bisa sampai mana, kenaikannya bisa sampai mana, kita cari aja bisa di daily ya, kalau mau yang agak jauh. Resisten terdekatnya ada di mana nih? Ini bisa jadi acuan di sini. Kalau kita lihat di daily, kemungkinan ini kalau memang dia break resisten trendline di H1 ya, naiknya itu bisa sampai 100.40, bisa sampai area tersebut. Itu kalau kita lihat di daily, karena di daily kelihatan nih di area ini merupakan area pantulan yang sebelumnya support bisa jadi resisten. Nah, di area yang berdekatan apakah ada konfirmasi lain lagi? Ada ini. Ya, cukup jelas. Nih, jadi nah, kalau saya kayak gini, saya jadiin area ini. Kalau break ini bisa jadi naiknya sampai sana. Kita mau konfirmasi dengan ukur Fibonacci juga no problem. Cuman levelnya agak berbeda ya. Dia menginformasikan di level ini. Ya, saran saya kalau nyari peluang buy, stop loss-nya ya jangan jauh-jauh. TP-nya juga jangan jauh-jauh. Mungkin plan-nya kalau dia break ini, stop loss-nya seperti ini ya. Ini kalau dari saya sih plan-nya bisa ambil yang seperti ini. TP-nya, nah TP-nya di Fibo ini aja 2618. Ini kan udah 2:1. Ini saya rasa udah cukup bagus juga. Kalau dari saya seperti ini sih untuk DXY. Koreksi. Mungkin seperti itu sih. Nah, ini di H4 saya rasa ada konfirmasi juga. Walaupun nggak begitu bagus ya ini konfirmnya. Setelah ini agak nge-lag ini. Polanya kurang cantik di sini. Jelas tadi saya lihat ada rising wedge, terus harga turun. Bisa dilihat sideways juga di sini, dia break support, harga turun.
Nah ini turunnya kan selama 1 minggu kemarin kan turun kenceng nih, belum ada koreksi yang berarti ya, belum ada koreksi yang cukup jauh. Bisa jadi nih di kondisi sekarang ini dia mulai koreksi naik. Kalau trading plan mungkin seperti ini yang kita buat tadi, merah hijau. Tapi target kenaikannya bisa aja sampai level 100.40. Bisa naik sampai situ sebelum harga lanjut turun lagi kalau memang trennya masih kuat turun. Pas TP-nya ada engulfing juga. Ini ya. Ya. Ini bisa nih support become resistant juga. Jadi kurang lebih ya 2:1 lah TPSL-nya. Mungkin seperti itu Bos Michael. Semoga membantu ya. Tapi untuk kedepannya, apakah ada konfirmasi lain? Untuk saat ini belum sih. Dan kalaupun dia berhasil koreksi, nanti coba kita analisa lagi kenaikannya ini nanti kondisinya seperti apa? Apakah naik kenceng? Kalau naik kenceng bisa jadi nih mulai tertahannya nanti di area biru ini. Cuman kalau naik turunnya pelan-pelan ya kita bisa pakai acuan ini nanti. Kalau memang berhasil naik ya, kita gambar trendline ini untuk kita jadikan acuan kenaikan harganya dia. Ya selama belum break support trendline di sini ya masih konfirmasi harga kuat naik. Dilihat lagi nanti naik turunnya gimana. Oke, thank you juga ini DXY. Kita lanjut lagi Euro USD tadi ya, Euro USD saya masih floating, banyak yang masih floating. Nih teman-teman yang pakai EA banyak yang masih floating juga. Aduh ini bisa jadi sih. Kalau saya lihat memang belum ada konfirmasi yang cukup jelas ya. Ini kita jangan terlalu mengandai-ngandai juga. Cuman dengan dilihat dari price action-nya dengan kondisi harga yang ya ini sideways bentar, dia naik jauh, naik, turun dikit, naik, ada koreksi kecil, naik. Nah, ini kan mulai kelihatan dia tertahan untuk lanjut naik. Walaupun kondisi seperti ini tidak menjamin harga akan koreksi jauh, cuman terlihat dari momentumnya yang awalnya kuat naik, dia mulai tertahan di 2 hari terakhir. 2 hari terakhir mulai tertahan. Bisa aja nih ya ini awal mula harga koreksi dulu turun sebelum lanjut naik lagi ngikuti trennya ya. Apalagi kalau kita lihat di 4 nih lebih kelihatan. Nah dia kan naiknya ini kan dia naik terus, naiknya ini selama 1 minggu koreksinya kecil-kecil nih, kurang lebih 1 minggu sampai akhirnya sekarang nih 1-2 hari terakhir mulai tertahan naik. Ya ini kita bisa tandai juga. Bisa tandai kalau dia 1 ya seperti ini. Support and resistance terkininya kita tandai aja. Selama belum break resisten ya ini masih cukup besar potensi harga untuk dia terkoreksi turun. Cuman kalau saya kembali lihat kondisinya, saya tetap akan pakai supportnya yang ini sebagai konfirmasi apakah dia memang berpotensi turun dan bisa cukup jauh atau enggak, atau gimana. Karena kalau dari pola ini cukup bagus nih polanya, bisa dibilang pola rising wedge. Ya, tapi karena kita lihat di H1 dan ini setelah kenaikan jauh dia masih cenderung naik turun di situ-situ aja, bisa jadi nanti dia break ke sini naik lagi. Nah, jadi konfirmasinya kalau saya tetap konfirmasi tambahannya ya tetap pakai yang ini. Supportnya di 1.12
1040. Kita tetap ambil acuannya seperti itu. Cuman ini bisa aja nih, jadi rising wedge bisa nih. Boleh nanti kita info di grup juga. Di time frame H1 ya. Di time frame H1 dia berpotensi membentuk pola rising wedge. Kalau turun ya kita bicara yang terdekatnya aja karena masih uptrend ya, masih uptrend. Kalau kita bicara yang terdekatnya ya cuman sampai sini 1618. Nah, kalau ini terlalu dekat kita bisa pakai 2618 sebagai target. Target penurunan 2618. Nah, ini tetap tunggu break dulu. Untuk stop loss taruh di high sebelumnya aja. Nah, di sini kita taruh, ini bisa jadi trading plan juga. Konfirmasinya tunggu break support trendline. Kalau kita mau entry berdasarkan pola yang terbentuk di sini ya. Gambarannya mungkin seperti itu sih. Cuman kalau di daily, ya di daily sama halnya tadi DXY tadi, ini memang belum ada konfirmasi area merupakan area resisten yang cukup kuat. Sehingga apa? Sehingga kita perlu ada baiknya ya, perlu konfirmasi di time frame yang lebih kecil, H4, H1. Apakah memang ini ada pola-pola pembalikan arah harga atau gimana? Itu sih untuk Euro USD. Oke ya. Tadi yang AUD CAD malah lanjut turun tuh, AUD CAD. Nih, AUD CAD. Ya, dia berhasil break sesuai pola double top. Lanjut turun, kemungkinan sampai sini nih. Ini pas area 1618. Nah, dan juga di sini kita bisa lihat sebelumnya ada resisten kecil. Tapi menurut saya itu bisa jadi area yang cukup kuat sebagai resisten maupun support. Kenapa? Karena kita bisa lihat ini harga naik, koreksi pertama kali di sini. Habis itu setelah break dia naik kenceng lagi. Nah, ini kan suatu level yang cukup penting di sini. Ya, kalau kita sell dengan kondisi saat ini, ya targetnya bisa di level tersebut. Bisa jadi acuan. Mungkin seperti itu untuk AUD CAD ya. Melengkapi aja, tadi kan kita udah sharing soal AUD CAD. Ini Euro USD masih kuat turun, ada lagi. Kalem-kalem apa ini? Euro USD. Lanjut GU deh, udah Bose. Oke, lanjut GU ya. Makanya tadi GU. Oke, boleh GU. Oke, GU. Nah, GU mulai sama sih. Kalau GU sebenarnya gini, kita kan berusaha nyari support and resistennya dulu. Nah, ini pair-pair yang major pair Euro USD, GU, AUD USD, menurut saya mulai terkoreksi balik arahnya itu di level yang dia membentuk suatu level support and resistance baru. Ya, kalau menurut saya itu bisa dibilang baru. Karena apa? Karena kalau kita cari dari trendline, ini yang umum aja ya, cari dari trendline, dia break. Sementara kalau mau support and resistance klasik atau support and resistance horizontal ini yang garis-garis datar itu, acuannya apa? Nggak ada. Nah, ini kan dia membentuk apa ya, resisten yang baru. Dan kalau kita ukur Fibonacci pun
untuk lihat apakah di situ jadi target kenaikan harga, di mana harga koreksi, belum nyentuh. Ya, nih. Belum nyentuh level 1618. Yang mana kalau Fibonacci harusnya nih, ya dia masuk ke area inilah, dia baru koreksi. Kalau memang sesuai dengan Fibonacci-nya. Tapi ternyata dia mulai balik arah. Nah, ini cari konfirmasinya di time frame kecil aja. Ya, karena di time frame besar daily kurang membantu untuk konfirmasi. Di time frame kecil balik tadi, kalau belum ada konfirmasi cukup jelas, ya kalau dari saya pribadi saya nggak akan terburu-buru entry, apalagi kondisinya kayak gini nih. Ya, ini masih uptrend, terus harga dia koreksi pelan-pelan kayak gini. Nah, kita kan kadang bingung juga kalau mau sell, misalkan ya mau sell, oke lah, stop loss di sini, take profitnya. Yang jadi pertanyaan kan, take profitnya mau di mana? Apakah 1:1? Apakah 1:1? Nah, kalau dilihat di H1 nih, kalau dilihat di H1, ini merupakan target take profit yang menurut saya kurang oke. Kenapa kurang oke? Karena trennya masih kuat naik, pertama. Kedua, ini pas di support sebelumnya dari kondisi uptrendnya. Kalau harga ini kuat naik, ya harusnya dia nggak sampai ke sini. Cuman kalau kita mau target harga sampai situ, berarti kita punya satu konfirmasi pendukung bahwa ini koreksinya bisa cukup dalam, dan mungkin aja kalau di H1 ya, dia mulai tren pendeknya mulai berganti ke downtrend. Nah, cuman kan faktor pendukungnya apa nih? Ini kalau saya akan bertanya-tanya, faktor pendukungnya memang harga ini kuat turun apa? Ya itu perlu dicari tahu dulu. Kalau sekedar ini juga menurut saya kurang oke deh. Ya, menurut saya kurang oke, dan ya ujung-ujungnya kalau ini downtrend kecil ini malah bisa jadi flag pattern. Malah peluangnya bukan sell, tapi kita nge-buy pas break resisten. Nah, ini yang menurut saya ya belum ada peluang bagus. Ya, kalau kita analisa dengan chart pattern atau tadi pakai Fibonacci dan sejenisnya lah yang kita bahas di sini. Support and resistance klasik atau trendline, ya. Menurut saya belum ada peluang yang cukup bagus yang bisa kita eksekusi. Nah, cuman nggak tahu nih kalau misalkan teman-teman punya teori-teori khusus yang memang udah di riset dan ada hasilnya, bisa dipakai di kondisi sekarang yang menginformasikan, oh sekarang ada peluang sell atau buy. Itu sangat tidak dipermasalahkan, malah itu suatu yang bagus kalau menurut saya, karena nggak gampang untuk nyari suatu cara melakukan analisa ya di luar ibaratnya teori-teori yang ada, apalagi tanpa indikator misalkan. Itu bisa teman-teman kalau mau ngembangin teknik seperti itu bisa dan sangat diperbolehkan, itu bagus. Nah, cuman risetnya yang perlu waktu ya. Misalkan teman-teman punya satu teknik, oh kalau misalkan keluar 2 candle bullish berarti ada peluang buy, misalkan ya, ada peluang buy. TP-nya 2, SL-nya 1, jadi TP/SL-nya 1:2. Keluar 2 candle bearish sejajar, ambil peluang sell misalkan. SL-nya 1, TP-nya 2:1. Ya kalau itu memang bisa dipakai, no problem. Teknik-teknik seperti itu. Itu kan teknik khusus yang mungkin aja ya terciptanya karena kita terbiasa melihat pergerakan harga di market. Jadi kita tahu, oh kalau kondisi ini ya biasanya buy feeling dulu nih. Kalau kondisi ini biasanya turun, kalau kondisi ini biasanya naik. Nah biasanya ini kalau kita mau pelajari lagi, nanti ketemu tuh, oh ternyata karena saya lihat ada 2 candlestick bullish atau bearish. Oh makanya kalau kondisi-kondisi kayak gitu, lihatnya saya kemungkinan akan turun, kemungkinan akan naik. Nah nanti
mulai terjawab seperti itu. Ini ya, ini untuk GU. Jadi kalau saya belum lihat peluang sih. Gimana nih menurut teman-teman, gimana nih? Habis ini USD JPY. Sorry, tadi kelewatan ya Bos Edi. Habis ini USD JPY. Kita cek. Oke ya, untuk GU oke ya. Kita coba ke USD JPY. Nah, ini ngelutnya aja lama ini guys. Wah, bisa ini. langsung saya jawab bisa ini. Ini masih oke kalau dibilang sebagai inverse head and shoulder. Saya masih setuju sih ini sih. Ya, kemiringan neckline-nya juga nggak terlalu miring, jadi kalau ada inverse head and shoulder ya, atau head and shoulder, nih, ya ini untuk visual aja, teman-teman nggak harus ngukur bener-bener 45 derajat, tidak harus. Cuman ketika kemiringan trendline-nya untuk head and shoulder atau inverse head and shoulder itu masih di bawah 45 derajat, itu masih bagus, masih oke lah kalau kita bilang polanya head and shoulder nih. Nah ini kan kemiringannya masih ya mungkin 5-10% lah, 5-10 derajat maksudnya. Ini masih oke. Polanya yang ini ya, pola harganya oke nih, analisanya Bos Edi. Sini, ntar saya gambar biar lebih presisi lagi. Ya nggak kepake, delete aja. Nih. Ya cuman ini barusan ya dipesenin Bos Narko tuh. Kita harus ingat trading style kita gimana. Trading style kita gimana? Apakah terbiasa dengan kondisi pola yang belum 100% valid terbentuk, kita entry, atau kita mau tunggu break dulu? Ya. Kalau tunggu break dulu ya untuk sekarang belum entry. Ini neckline dari polanya, acuannya di sini. Sekarang belum entry, tapi bisa jadi watchlist ini. Fire yang kita bisa fokuskan nanti analisanya ke sini. Harusnya nggak pakai S ya. Shoulder atau shoulders. Nah, teman-teman gimana nih? Biasanya tunggu break dulu atau sudah colong-colong entry kalau kondisi kayak gini? Kalau saya sih jujur ya, banyak kondisi yang saya sering nyolong entry. Jadi belum break ya, belum benar-benar break atau tembus, saya udah entry. Contohnya seperti di AUD-CAD tadi, sebenarnya saya mau ini nih, mau entry kalau nggak pas live ya. Kalau pas live nggak fokus. Itu kondisi yang polanya kan cantik tuh. Nah, kalau pola-polanya cantik, bagus, seperti itu biasanya belum terbentuk, saya udah entry sell duluan. Jadi memang win rate-nya misalkan nih, kalau kita tunggu break ya, kalau kita tunggu break, win rate kita analisa pakai chart pattern itu misalkan 80%. Kalau kita nggak tunggu break, kita harus tahu bahwa akurasi ini, win rate-nya atau probabilitasnya itu bisa berkurang. Itu kita harus tahu. Karena apa? Karena kita udah ibaratnya menggunakan teknik ini tidak sebagaimana mestinya.
Jadi kita harus tahu potensi profitnya, ya probabilitasnya bisa berkurang. Itu. Cuman kelebihannya ketika kita entry duluan, ya bisa dibilang kita dapat harga yang lebih baik, harga entry yang lebih baik. SL-nya bisa lebih pendek, TP-nya bisa lebih panjang dibanding ketika kita nunggu dia break duluan. Itu. Jadi plus minus. Stop loss. Ya entry-nya bisa tunggu dia break dulu. TP-nya kita mau ngukur dari sini ke sini, kita pakai apa namanya? Fibonacci ini oke. Ya, kalau kita mau ukur berdasarkan polanya, kenaikannya kan di sini. Kita kalau ukur head-nya di sini, kita copy paste pas break, ya ini bisa agak jauh. Dia. Ya mungkin ini ya balik ke bentar. Kita coba tandai dulu ini kurang lebih di sini kalau berdasarkan polanya kita ngukur headnya. Ya kalau jadi trading pen bisa seperti ini. Kita mau TP 1:1, bisa kita tunggu break dulu. Ya break resisten trendline atau neckline dari polanya baru entry, itu juga bisa. Jadi kita dapat konfirmasi tambahan. Kalau TP-nya yang lebih jauh, menarik. Ini cukup menarik nih USD JPY. Kita kalau ukur ini ya sampai 3 ini ya, 38,2 ini masih oke. Jadi target TP-nya bisa di area-area ini. Dan kalau kita mau pakai ini tadi yang di 139.869 yang kita dapat dari hasil mengukur neckline ke head, ya neckline ke head tadi kita ukur dapat neckline ke head tadi ini ya. Bentar, saya pastikan ulang. Neckline ke head nih. Ini kalau break kurang lebih ya di sini 141.142 ya. 141.142. Itu kalau ukur ini itu masih oke sih. Nah, di sini dia. Sorry, tadi saya lihat saya salah lihat nih. Di sini untuk targetnya yang lebih jauh. Hampir 2:1. Itu masih oke saya rasa. Atau kita bisa sesuaikan di sini ada resisten sebelumnya ya, yang ini. Ini bisa jadi target profitnya di sini. Level-level resisten di mana harga ini berpotensi mengalami pantulan turun dia di level-level ini. Jadi targetnya kita bisa tentukan mau 1:1, 2:1, ya kurang lebih 2:1 ya di sini 140.926. Siap Bos Michael, izin live duluan. Ya mungkin lagi ada urusan nih. Head and shoulder ya, kalau shoulder lebih dari 1, benar. Shoulder ini sudah direvisi tadi. Thank you koreksinya. Ini sih untuk USD JPY. Gimana menurut teman-teman? Jadi watchlist ya. Kita jadikan watchlist ini.
Ada lagi nggak yang lainnya? Ini jadi watchlist. Gold masih lanjut turun, masih kenceng. Koreksi bisa sampai area ini nih koreksinya gold. Strong support and resistance. Ini tadi euro ya yang mirip seperti ini naik terus mulai tertahan dia, terus akhirnya turun. Gitu. Ini nggak ada yang ditanyakan lagi. Anu bos Ya gimana CAD gimana? CAD USD CAD udah belum kan? USD CAD belum. Coba. Tapi masih ada lagi 2 ini. Boleh nggak masalah. 2 lagi ya, USD CAD. H4 daily, kita coba lihat dulu daily, weekly. Oh ini yang kemarin Bos Narko ini ya, gambar juga nih. Support become resistant. Sorry, kedinginan nih, tadi AC-nya habis diservis jadi dingin banget. Ini support resistant ya, resistant trendline become support trendline become resistant. Jadi di sini sebagai support, di sini sebagai resistant. Untuk saat ini di sini downtrend dan kita lihat di daily ya, daily masih downtrend. Terus gimana ini? Menarik juga ini. Biasanya yang seperti ini bisa jadi awal mula Pergantian tren. Ya, enggak, sebenarnya pergantian trennya iya, cuman saya mau bilangnya tadi nih bisa jadi awal mula pola falling wedge. Cuman masih proses pembentukan. Nah, kenapa saya langsung bilang biasanya jadi awal mula falling wedge? Karena ini selisihnya nggak jauh. Falling wedge kan gitu, dia masih semakin turun, tapi selisih harganya ini dia semakin lama semakin nggak jauh selisihnya. Beda halnya di sini dan di sini. Ini kan jauh nih selisihnya. Nah, ini kan mulai tipis, dia selisihnya tipis. Bisa jadi juga nanti ujung-ujungnya tadi pergantian tren tadi. Cuman masih butuh banyak konfirmasi. Harga naik dulu. Ya kalau ini langsung naik ya, ini saya rasa bukan pola falling wedge, dia lebih ke condong ke double bottom. Ya, cuman tunggu dulu, masih lama. Kalau di daily mungkin yang saya dapat itu ini untuk USD CAD H4-nya. Nah, ini H4-nya saya langsung tertariknya tadi di sini. Di area ini. Nah, sama kalau kita ukur nih, misalkan di sini sama di sini sampai sini. Ya, ini area koreksinya masih bisa sampai ini yang support sebelumnya. Ini sebagai resisten 61.8 area koreksi Fibonacci golden ratio. Jadi untuk USD CAD dengan melihat tren masih downtrend dan H4-nya juga ini ya, H4-nya sebelumnya turun seperti ini,
antara dia mau koreksi di kondisi saat ini atau bisa jadi naik ke sini dulu sebelum dia koreksi, bukan koreksi, sorry, sebelum dia lanjut turun lagi. Acuannya kalau saya akan pakai level ini sebagai acuan untuk melihat apakah kedepannya memang masih kuat turun atau enggak. Ya, level di sini nih. Ini acuannya cukup bagus untuk dijadikan acuan kalau misalkan kita mau ngambil sell di area ini, area 61.8 dari Fibonacci yang kita tarik dari sini ke sini. Ini bisa jadi area koreksi. Ya, kalau kita melihat ini case-nya masih dalam kondisi downtrend. Itu bentar. Mungkin itu sih di H1 juga bisa ini. Jadi kalau misalkan ini dia break ya. Kalau ini break bisa jadi nih awal mulanya dia turun lagi, lanjut turun lagi. Mungkin itu sih kalau mau ngambil pendek ya, ya ini tunggu break dulu, misalkan breaknya di bawah sini ya, ini kita taruh stop loss di sini, TP-nya bisa cukup jauh, masih kuat downtrend, atau nggak usah jauh-jauh, kita pakai 1:2, saya rasa itu udah bagus banget. Tipis-tipis aja bosnya, nggak apa-apa. Nah, tipis. Kalau tipis-tipis, ini gantian nih kita ukur ke sini Fibonacci. Ini bagus untuk jadikan acuan. Nah, di sini dapat. Kenapa di situ? Karena kalau misalkan terburuknya ternyata turunnya hanya untuk koreksi, dia nggak lanjut downtrend ya, ya dia akan kemana? Ke ini level koreksi Fibonacci. Nah, itu kalau kita mau TP-nya nggak terlalu jauh, ya kita cari aman aja di sini, lebih oke ini 50. Nah, tapi jadinya ya kurang lebih 1:1. Kalau mau agak oke ya di sini masih oke sih. Jadi kayak gini, tapi tunggu break dulu. Ya, stop loss-nya ditaruh di pas high-nya yang hari kemarin aja. High hari ini ya, high hari ini di sini. Kalau dia break, nah berarti masih ya ini bisa jadi ngejar sini dulu, masih bisa ngejar sini dulu sebelum turun. Mungkin itu sih kalau USD CAD itu. Oke, mantul. Oke, mantul. Mau apa lagi? Tadi masih ada satu lagi. CHF itu USD CHF maksudnya? Iya, kan habis rally turunnya gila-gilaan. Nah, ini ada sedikit koreksi, mungkin ada cemil-cemil di situ. Nah, kalau saya sih ngambil peluang buy ya. Kalau saya ngambil peluang buy, pertimbangannya masih yang kemarin, karena lihat di ambil acuannya yang ini ya, kalau nggak salah. Bentar. Ambil ini sih. Kalau saya ngambil ini jadi area, masih di area support ini dan mulai tertahan turun. Dari mana saya bisa bilang mulai tertahan turun ya? Ini lihat aja nih. Nah, kita bisa lihat nih, bearish, bullish pertama kali di sini. Itu kan sebenarnya bisa jadi satu konfirmasi ya, ini supportnya tertahan, harga ini tertahan di support maksudnya. Berarti di situ ada support nih. Nah, kira-kira mana nih supportnya? Nah, ini kalau saya hubungkan ya di sini yang bisa jadi acuan ya. Itu sih, ini bisa jadi awal mula juga harga mulai koreksi. Nah, kalau ini sih lumayan jelas konfirmasinya, harga ini disupport di resisten. Beda halnya sama GBP USD tadi, ada Euro USD. Stop loss-nya bisa kita geser nih. Ini enak nih.
Ya, sebenarnya stop lossnya bisa kita geser kemana? Ke sini. Ya, ke area ini. Kenapa kok bisa kita geser ke situ? Karena kan kita lihat ini downtrend, mulai naik. Dia downtrend ini mulai naik lagi. Kalau memang harga ini masih berpotensi koreksi, dia naik, harusnya dia nggak balik ke sini lagi. Karena kalau saat ini dia balik ke sini lagi, itu malah confirm jadi penan. Ya, kalau nggak sampai high-nya di sini dia udah balik lagi ya. Jadi kan pergerakannya seperti ini. Dia berpotensi jadi penan. Nah, oleh karena itu stop loss sebenarnya kita bisa edit di atas ini masih oke. Nanti boleh di info. Nanti saya bantu info. Ini masih oke untuk nge-buy stop loss di sini. TP-nya bisa agak jauh di sini. Kita hold dulu sambil update nanti bagusnya gimana. Apakah mau di TP manual atau gimana? Itu Itu sih paling. Tentunya pakai apa tadi bos? Vibo ya? Bentar, TP-nya pakai Vibo. Seingat saya pakai Vibo. Saya agak lupa juga. Ini kan akhir minggu lalu kalau nggak salah ya. TP-nya itu saya ngambil. Oh sorry. Nih. Ini sama sini. Pas. Ini support sebelumnya become resistant. Nah, jadi pertimbangannya ini kan ada area, kalau kita tarik Fibonacci kan ada area koreksinya, target koreksinya. Saya taruh di bawahnya karena ini sudah dari rasio ini juga sudah cukup bagus. Jadi mengingat trennya masih downtrend, ya kita targetnya sudah lebih dari 1:2. Jadi seperti itu sih pertimbangannya. Oh, aman-aman. Ya Aman paling nggak ya? di 38,2 lah. Ya, paling nggak di 38,2 lah. Nih. Stop loss-nya Low terakhir aja stop loss-nya bisa itu. ya, setuju. Ini kita bisa update sih nanti, seperti ini bisa ini. Masih oke nih. Setupnya seperti ini masih oke. Boleh nanti kita update. Thank you Bos Henrikus. Siap, sama-sama bos. Thank you juga. Udah, dua itu aja. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Siap, ini dari Bos Arnold nih. USDJPY. USDJPY boleh nanti ini ya. Nanti saya info sekalian. USDJPY tenang. Oke, nanti saya bantu info di grup ya. Jadi kita baru analisa. Nanti saya buatin ulang analisanya. Itu Bos Arnold. Ada lagi dari teman-teman yang lainnya? Ya ada. Oke. Kalau nggak ada, mungkin hari ini seperti itu dulu. Untuk analisa-analisa tadi yang berpotensi jadi peluang, nanti saya bantu share ulang di grup ya. Jadi teman-teman bisa cek di grup. Itu. Oke. Saya cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang nemenin sharing malam hari ini. Semoga materinya bermanfaat ya, pembahasannya, peluangnya bisa jadi berkah buat bersama. Terima kasih sudah nemenin sharing. Saya cukupkan sekian dulu. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Mohon maaf jika ada salah kata. NSFX, we trade better. Terima kasih semuanya. Thank you Bos Henrikus.